Konsep dasar filsafat Islam. Nah, sebelum kita mempelajari atau menggali lebih dalam apa sih makna dari filsafat Islam itu sendiri, alangkah baiknya kita harus terlebih dahulu memahami atau mempelajari apa sih pengertian dari filsafat itu sendiri. Jadi begini, filsafat terdiri atas satu kata. Mengapa demikian? Karena filsafat berarti kan satu kata. Namun demikian, kata tersebut sebenarnya berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos sendiri berarti cinta atau dalam bahasa Inggrisnya loving, sedangkan sophia dimaknai kebijaksanaan yang dalam bahasa Inggrisnya berarti wisdom. Nah, kedua kata tersebut kemudian digabung menjadi satu kesatuan yang utuh, kemudian melahirkan nama atau istilah yang berarti filsafat, yang dimaknai cinta akan kebijaksanaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih pengertian filsafat Islam itu sendiri. Sebelumnya terdapat perbedaan atau pertentangan yang cukup signifikan antara tokoh berkebangsaan Belanda bernama De Boer dengan seorang ahli berkebangsaan Jerman yang bernama Wilhelm Dilthey. Nah, kedua tokoh besar tersebut itu mengemukakan atau menyatakan pemikiran-pemikiran beliau mengenai filsafat Islam itu sendiri. Nah, jadi begini, menurut De Boer sekaligus beliau merupakan sebagian dari para orientalis, menyatakan bahwasanya melalui sebuah penerjemahan pemikiran filsafat masuk ke dalam dunia Islam itu sendiri, yang selanjutnya oleh para ulama muslim pemikiran tersebut disintegrasikan atau disyarahkan apabila ada suatu pertentangan atau perbedaan dengan beberapa prinsip dari agama Islam. Kemudian, jikalau pendapat menurut Wilhelm Dilthey secara gamblang dan jujur, beliau menyatakan bahwasanya beliau memang menyetujui persamaan derajat antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya yang ada di dunia ini, yang secara otomatis beliau juga mengakui bahwasanya masyarakat Arab tersebut mempunyai keahlian berupa akal pikiran yang mampu atau berguna bagi masyarakat Arab. Dalam hal ini ditegaskan pula dalam buku karangan seorang guru besar filsafat Islam dari Cairo University, yakni Profesor Dr. Ahmad Fuad Al-Ahwani, juga menegaskan bahwasanya hakikat kebenaran adanya filsafat Islam itu sendiri. Beliau menyatakan bahwasanya filsafat Islam merupakan sebuah pengkajian mengenai manusia beserta alam semesta berlandaskan atas dasar ajaran agama yang didukung oleh agama Islam itu sendiri. Perkembangan filsafat Islam erat kaitannya dengan peristiwa datangnya Alexander Agung ke Timur Tengah pada abad keempat sebelum Masehi. Pada saat itu, Alexander tidak hanya membawa tentara, melainkan juga membawa kaum sipil dengan tujuan mempercepat pengembangan kebudayaan Yunani, termasuk filsafat dan ilmu pengetahuan, yang mana ilmu pengetahuan tersebut berada di kawasan Timur Tengah. Hingga pada suatu ketika,
muncul pusat-pusat peradaban Yunani seperti Iskandaria di Mesir, Antakya di Syria, Baktra di Iran, dan Jundishapur di Irak. Yang mana di Jundishapur ini didirikan lembaga studi filsafat dan kedokteran yang didirikan oleh Kisra Anushirwan dengan guru-guru yang berasal dari kalangan Kristen Nestorian dan monofisit yang berasal dari Yunani. Kemudian, pada saat Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat, hingga tentara Muslim sukses dalam menaklukkan beberapa daerah, kekuasaan Islam tidak serta-merta mengubah seluruh tradisi dan ajaran agama warganya. Sehingga, hal tersebut menjadikan sebagian dari warga yang berada dalam kekuasaan Islam masih memendam perasaan sakit hati terhadap umat Islam. Perasaan sakit hati tersebut mereka luapkan dengan menyerang ajaran Islam dengan menggunakan argumen rasional serta logika dari Yunani. Akan tetapi, dengan adanya serangan tersebut, umat Islam terdorong untuk mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani dengan tujuan mematahkan argumen-argumen yang menyerang ajaran agama Islam. Dan pada saat itu pula, ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani mulai berkembang pesat dalam dunia Islam. Gerakan penerjemahan karya-karya di luar dunia Islam ke dalam bahasa Arab juga mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana beberapa karya yang diterjemahkan berisi berbagai cabang ilmu pengetahuan dan juga filsafat yang berasal dari bahasa India, Persia, Suriah, dan juga bahasa Yunani. Kemudian penerjemahan berlanjut dengan penerjemahan yang dilakukan secara besar-besaran di Baghdad pada masa kekhalifahan Al-Mansur, yang dikenal sebagai khalifah yang amat sangat menyukai filsafat, sehingga ia memerintahkan penerjemahan naskah filsafat dan Yunani. Kemudian penerjemahan itu dilanjutkan oleh Harun al-Rashid. Kemudian puncak penerjemahan terjadi pada masa pemerintahan Al-Ma'mun. Prestasi terbesar dari Al-Ma'mun ini adalah dengan membangun lembaga Baitul Hikmah yang menyediakan berbagai macam buku-buku ilmu pengetahuan dan juga filsafat yang berbahasa Arab. Sehingga hasrat sebagian umat Islam untuk mempelajari ilmu filsafat turut mempengaruhi pemikiran mereka dalam memahami ajaran agama Islam, yang mana perspektif ilmu pengetahuan dan filsafat dengan berbagai aliran digunakan untuk menjelaskan doktrin Islam tentang Tuhan, manusia, alam, serta hubungan Tuhan dengan manusia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sejarah perkembangan filsafat dalam dunia Islam bermula dari adanya penerjemahan karya-karya yang berisi ilmu pengetahuan dan filsafat ke dalam bahasa Arab, yang mana penerjemahan tersebut terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, sehingga muncullah corak filsafat yang tumbuh dan dikembangkan oleh filsuf-filsuf Muslim yang lebih dikenal dengan filsafat Islam. Yang pertama adalah Al-Kindi. Al-Kindi merupakan filsuf Islam yang berupaya mempertemukan ajaran-ajaran Islam dengan filsafat Yunani, yang mana Al-Kindi amat sangat percaya kepada kemampuan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang realitas. Akan tetapi, dalam waktu yang sama, Al-Kindi mengakui adanya keterbatasan akal untuk mencapai pengetahuan metafisis. Maka dari itu, menurut Al-Kindi diperlukan adanya nabi yang mengajarkan hal-hal di luar jangkauan akal manusia yang diperoleh dari wahyu Tuhan. Pemikiran filsafat Al-Kindi ini bermuara pada filsafat ketuhanan, yang mana filsafat ini membahas soal Tuhan sehingga agama menjadi dasar filsafatnya. Filsafat jiwa yang membahas soal jiwa yang dipandang sebagai intisari dari manusia yang tidak tersusun namun memiliki arti penting, sempurna, dan juga mulia. Filsafat alam yang membahas dan menyatakan tidak kekalnya alam. Filsafat ruh dan akal yang menyatakan bahwa ruh adalah wujud sederhana
yang zatnya terpancar dari Sang Pencipta, dan akal yang terdiri dari akal yang selalu bertindak, akal yang secara potensial berada dalam ruh, akal yang telah berubah, serta akal kedua. Lalu metafisika yang dimulai dengan penetapan unsur-unsur yang menyusun materi fisika. Yang kedua adalah Ar-Razi. Ar-Razi merupakan filsuf yang rajin belajar dan menulis, sehingga tidak mengherankan jika Ar-Razi banyak menghasilkan karya tulis. Disiplin ilmu Ar-Razi sendiri meliputi ilmu falak, matematika, kimia, kedokteran, dan filsafat. Ar-Razi juga lebih dikenal sebagai ahli kimia dan ahli kedokteran dibandingkan sebagai seorang filsuf. Pemikiran filsafat Ar-Razi terdiri dari filsafat 5 kekal dengan sistematika al-bari ta'ala dan nafs al-kulliyah, al-hayyula al-ula, al-makan al-mutlak, dan az-zaman al-mutlak. Filsafat rasionalis yang menitik tolakkan seluruh pemikiran dan kecenderungannya pada kemampuan daya rasional. Dan filsafat moral yang menjelaskan bahwa manusia harus bersandar pada akal dengan ketetapan aturan agama. Yang ketiga adalah Al-Farabi. Al-Farabi merupakan filsuf Islam terbesar yang memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan, seperti ilmu bahasa, matematika, kimia, astronomi, kemiliteran, musik, ilmu alam, ketuhanan, fikih, dan mantik. Sedangkan mengenai pemikiran filsafat, Al-Farabi membahas tentang metafisika yang menimbulkan beberapa kesulitan interpretasi bagi sarjana modern. Filsafat kenegaraan yang mengkaji tentang asal mula tumbuhnya negara, tujuan negara, negara yang utama, dan kriteria pemimpin negara. Filsafat praktis yang terlihat pada pembandingan antar kota fasik, jahat, dan sesat oleh Al-Farabi, serta logika dan filsafat bahasa yang dijelaskan dengan begitu detail sehingga Al-Farabi dijuluki sebagai Al-Mu'allim Ats-Tsani atau guru kedua setelah Aristoteles sebagai guru pertama. Yang keempat adalah Ibnu Miskawai. Pemikiran filsafat Ibnu Miskawai didasari oleh ajaran pokok agama Islam. Sementara itu, gabungan pendapat Plato dan Aristoteles merupakan pemikiran pelengkap yang Ibnu Miskawai terima selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ibnu Miskawai juga dijuluki sebagai bapak filsuf akhlak karena kajiannya lebih menitik beratkan pada masalah moralitas. Pemikiran filsafat Ibnu Miskawai mengkaji tentang ketuhanan yang merupakan zat yang tidak berjism, azali, dan pencipta. Tentang emanasi membahas bahwa Allah menciptakan alam secara pancaran. Tentang jiwa yang didefinisikan sebagai jauhar ruhani yang tidak hancur dengan sebab kematian jasad. Tentang akhlak yang pembahasannya didasarkan pada ajaran Islam dan dikombinasikan dengan pemikiran yang lain sebagai pelengkap. Tentang kenabian yang diinterpretasikan dengan secara ilmiah, serta filsafat politik yang membahas bahwa antara agama dan negara tidak dapat dipisahkan. Yang kelima adalah Ibnu Sina. Dalam bidang filsafat, Ibnu Sina dianggap sebagai imam para filsuf pada masanya, bahkan sebelum dan sesudahnya. Filsafat Ibnu Sina sendiri terdiri dari 5 pemikiran, yakni pembagian filsafat dan ilmu, yang terdiri dari 2 tipe filsafat, yaitu teoritis dan praktis. Lalu metafisika yang merupakan ilmu yang memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip filsafat teoritis yang berhubungan dengan maujud. Kemudian wujud dari Tuhan yang merupakan kemaujudan yang pasti, karena hanya Allah yang tunggal. Serta filsafat tentang kenabian yang menjelaskan adanya perbedaan keunggulan atau keutamaan pada para nabi. Yang keenam adalah Al-Ghazali. Al-Ghazali mendefinisikan filsafat sebagai proses pencarian kebenaran. Adapun kebenaran yang dicari oleh Al-Ghazali adalah suatu kebenaran sejati, yakni kebenaran yang diyakini betul-betul merupakan kebenaran. Corak pemikiran Al-Ghazali
pada mulanya adalah sama dengan para filsuf yang lainnya. Al-Ghazali memandang pengetahuan sebagai hal-hal yang bisa ditangkap oleh panca indera. Namun, dia berpendapat pula bahwa panca indera juga memiliki kekurangan. Al-Ghazali sendiri mengklasifikasikan para filsuf menjadi 3 golongan, yakni filsuf materialis yang menyangkal adanya Tuhan, filsuf naturalis yang melakukan berbagai macam penelitian di alam, dan metafisika yang merupakan filsuf yang menyanggah pemikiran filsuf-filsuf sebelumnya. Al-Ghazali juga membahas tentang filsafat ketuhanan yang berkaitan dengan wujud, zat, dan sifat, serta af'al. Yang ketujuh adalah Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah merupakan filsuf yang ahli menyandarkan ilmunya pada teori dan praktik ilmu-ilmu matematika, astronomi, musik, ilmu pengobatan, dan studi-studi spekulatif seperti logika, filsafat alam, dan metafisika. Ibnu Bajjah menyandarkan filsafat dan logikanya pada karya-karya Al-Farabi, yakni mendasarkan pada realitas adalah hal yang wajar. Ibnu Bajjah juga mengklasifikasikan filsafatnya ke dalam filsafat metafisika, yang membahas bahwa segala yang ada terdiri dari yang bergerak dan tidak bergerak. Filsafat epistemologi yang menjelaskan bahwa Tuhan memanifestasikan pengetahuan dan perbuatan kepada makhluk-makhluknya. Filsafat jiwa yang menjelaskan bahwa jiwa merupakan penggerak manusia yang tidak mengalami perubahan seperti jasmani. Filsafat politik yang membahas bahwa manusia harus senantiasa berhubungan dengan masyarakat, dan filsafat etika yang membagi perbuatan manusia dengan perbuatan yang timbul dari naluri dan pemikiran yang lurus. Yang kedelapan adalah Ibnu Tufail. Pemikiran Ibnu Tufail terkait dengan filsafat sejalan dengan filsuf pada umumnya, termasuk Ibnu Bajjah. Akan tetapi, Ibnu Tufail tidak sejalan dengan Al-Ghazali yang memandang tasawuf dapat menuntun manusia untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Ibnu Tufail memiliki beberapa ajaran dalam pemikiran filsafatnya, yakni metafisika atau ketuhanan yang terdiri dari argumen gerak, materi, serta argumen al-ghoiyat dan al-inayat al-ilahiyat. Lalu fisika yang menjelaskan bahwa keseluruhan alam merupakan akibat dan diciptakan oleh Allah tanpa zaman. Selanjutnya, manusia yang dijelaskan terdiri dari jasad dan ruh, serta epistemologi yang menjelaskan bahwa ma'rifat dimulai dari panca indera. Yang kesembilan adalah Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi merupakan sosok filsuf yang lebih mengedepankan akal daripada perasaan. Baginya, segala macam persoalan, termasuk persoalan agama, haruslah didasarkan pada kekuatan akal pikiran yang dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Hal ini dikarenakan pengaruh filsafat terhadap ajaran Islam sering menimbulkan masalah dan tantangan tersendiri terhadap eksistensi filsafat Islam. Pemikiran filsafat Ibnu Rushdi terdiri dari agama dan filsafat yang mana manusia wajib kembali kepada petunjuk-petunjuk agama dalam hal-hal yang tidak mampu dipahami oleh akal. Lalu filsafat akal yang membahas tentang akal dan jiwa serta akal dan wahyu. Kemudian filsafat metafisika yang membahas tentang dalil wujud Allah, dalil pemelihara, dalil penciptaan, dalil gerak, dan sifat-sifat Allah. Serta fisika yang membahas tentang materi dan norma, sifat-sifat jisim, dan bangunan alam. Kemudian Ibnu Rushdi juga membahas tentang manusia, yang mana manusia menjadi bagian dari alam. Lalu kenabian dan mukjizat sebagai perantara penyampaian wahyu, dan mukjizat sebagai penguat dan bukti kerasulan. Serta politik dan akhlak yang membahas bahwa manusia perlu kepada pemerintah dengan dasar kerakyatan. Yang ke-10 adalah Nashiruddin At-Tusi. Pemikiran beliau dalam filsafat terdiri dari filsafat logika
yang merupakan sebuah seni yang membebaskan pikiran dari kesalahan atau sebagai pengetahuan. Filsafat moral yang membahas tentang sebab penyimpangan, filsafat metafisika yang membahas tentang ilmu ketuhanan, filsafat jiwa yang menjadi kontrol dalam tubuh manusia, filsafat politik yang menjelaskan bahwa pemerintah yang adil adalah pemerintah yang bertindak sebagai penengah kedua setelah hukum Allah atau hukum Tuhan. Filsafat rumah tangga yang membahas tentang tata cara dalam berkeluarga, filsafat kenabian yang membahas tentang nabi yang menjaga kehidupan manusia dari kekacauan, serta baik dan buruk, yang mana kebaikan datang dari Tuhan dan keburukan sebagai sebuah kebetulan dalam perjalanan kebaikan. Yang ke-11 adalah Muhammad Iqbal. Pemikiran filsafat Muhammad Iqbal merupakan filsafat yang meletakkan kepercayaan kepada manusia yang dilihatnya mempunyai kemungkinan yang tak terbatas, mempunyai kemampuan untuk mengubah dunia dan dirinya, serta mempunyai kemampuan untuk memperindah dunia. Pemikiran Muhammad Iqbal dalam filsafat sendiri terdiri dari filsafat ego yang merupakan filsafat manusia yang berbicara tentang diri, yaitu ego. Konsep penciptaan yang membahas mengenai teori penciptaan menurut Muhammad Iqbal, serta moral yang meletakkan kepercayaan kepada manusia yang memiliki kemungkinan yang tak terbatas dalam ranah sebagai seorang manusia. Yang ke-12 adalah Mullah Swadro. Kontribusi Mullah Swadro dalam filsafat Islam dibuktikan dengan hadirnya sebuah karya monumental, Al-Hikmah Muta'aliyah. Namun, dalam mencapai karya yang begitu agung tersebut, Mullah Swadro telah melewati proses perjalanan intelektual, spiritual yang panjang, yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran yang syarat dengan nilai-nilai dan kekuatan filsafat. Secara global, filsafat Mullah Swadro dibagi menjadi 5 permasalahan filsafat, yakni filsafat pengetahuan atau epistemologi yang membahas tentang 3 jalan utama untuk mencapai kebenaran dan pengetahuan, filsafat ketuhanan yang membahas proses panjang sesuatu sampai pada tingkat kesatuan maujud, esensi dan eksistensi yang membahas tentang keinginan yang sangat tinggi yang menguasai tubuh, pikiran dan hati, Al-Haroka Al-Jauhariyah yang menjelaskan bahwa substansi wujud dunia mengalami transformasi secara terus-menerus, serta filsafat jiwa yang mendefinisikan jiwa sebagai risalah yang tidak bersifat abadi. Pertama, meringankan orang-orang yang ingin merancang sekaligus melaksanakan pendidikan dalam artian pembentukan pandangan yang selaras dengan proses belajar mengajar. Yang kedua, pemberian dasar bagi peninjauan pendidikan baik secara umum maupun khusus. Yang ketiga, pemberian dasar bagi mereka yang akan melakukan penilaian pendidikan secara utuh. Yang keempat, pemberian eksplorasi pemikiran mengenai proses pembelajaran yang kaitannya dengan beberapa faktor, diantaranya faktor spiritual, sosial, kebudayaan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari manusia. Dan yang terakhir yakni pemberian topangan berupa kemampuan dalam bidang intelektual, yakni dengan adanya kursus bagi siapa saja yang ingin melaksanakan proses belajar mengajar sebagai upaya balasan yang akan diperoleh setiap persoalan yang muncul dalam bidang pendidikan.